Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Bidang Pijatnya. Saya Muhammad Iqbal Dewi. Saya Nurdian Anusita. Muhammad Kelompok Sanu ingin menjelaskan tadi tentang organisasi Muhammad Ali Pasha pada bidang pendidikan. Biografi Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, sebuah kota yang terletak di antara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian kekuasaan Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul sejak ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 atau 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Ia mempunyai 17 orang putra dan salah seorang di antaranya bernama Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pembaharu Islam pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Selain itu, kontak kebudayaan Barat terhadap umat Islam ketika itu sangat tinggi. Ditambah lagi dengan hancurnya kekuasaan Mesir oleh Napoleon Bonaparte. Alasan ini kemudian dijadikan tolak ukur bagi para pemuka Islam Mesir untuk melakukan pembaharuan terhadap kondisi umat Islam ketika itu. Muhammad Ali Pasha mulai melakukan upaya-upaya pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi. Ketika Muhammad Ali Pasha masuk ke dalam dinas militer, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupannya hingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia telah berhasil menduduki jabatan wakil perwira dan memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Ia adalah seorang perwira yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir setelah tentara Prancis kembali ke Eropa tahun 1801 Masehi. Muhammad Ali Pasha kemudian menjadi penguasa penuh Mesir. Ia menjadi wakil resmi Sultan Kerajaan Utsmani di Mesir. Untuk memajukan Mesir, Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer atas para penasihatnya. Ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha 1804 sampai 1849 Masehi membedakan pembaharuan yang ada antar struktur politik dan keagamaan di Mesir. Sejak Muhammad Ali Pasha menguasai Mesir, ia telah banyak melakukan upaya pembaharuan, baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, pemerintahan, maupun pendidikan. Proses pembaharuan ini dipengaruhi oleh proses transformasi dan majunya ilmu pendidikan serta teknologi, baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan intelektual yang lahir dari sebuah paradigma baru. Dengan kata lain, pembaharuan merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengubah kondisi ke arah yang lebih baik yang ditimbulkan dari kemajuan pengetahuan dan teknologi. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte telah menyadarkan pemikiran Muhammad Ali Pasha. Ia banyak melihat kemajuan yang dicapai negara-negara Barat, terutama Prancis yang begitu hebat. Kemajuan dalam teknologi militer telah membuat Prancis dapat dengan mudah menguasai Mesir. Akhirnya keinginan Muhammad Ali Pasha untuk memajukan peradaban modern termotivasi dari unsur-unsur dan hal-hal baru yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Ketika ia memimpin ekspedisi di daerah-daerah kekuasaan pemerintahan yang dibangun oleh umat Islam, menurut Muhammad Ali Pasha, kunci utama untuk menciptakan langgengnya kekuasaan adalah mengubah sistem militer. Kemudian Muhammad Ali Pasha mengundang seorang kolonel Prancis bernama Seffe yang memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sulaiman Pasha. Ia ditugaskan untuk melatih dan memodernisasikan angkatan bersenjata di Mesir. Untuk mendukung kekuasaan militer dibutuhkan dana yang sangat banyak, terutama untuk keperluan bala tentara, dan semua itu harus ditunjang dengan sistem ekonomi yang baik. Maka kemudian ia pun terdorong untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah berkembang di Eropa.
Tidak hanya militer dan perekonomian yang diperhatikan oleh Muhammad Ali Pasha, tetapi ia juga mengupayakan pengetahuan mengenai administrasi negara. Ini ditunjukkannya dengan mendirikan beberapa lembaga yang terkait dengan sekolah-sekolah modern seperti Kementerian Pendidikan pada tahun 1815 Masehi yang sebelumnya tidak dikenal, Sekolah Militer 1815 Masehi. Pembentukan sekolah ini untuk memperkuat kekuasaannya di Mesir. Sekolah Teknik 1816 Masehi didirikan agar rakyat Mesir dapat memproduksi persenjataan dan memiliki keahlian dalam berperang. Sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah penerjemah. Berbagai lembaga itu didirikan untuk memajukan rakyat Mesir. Adapun untuk tenaga pengajarnya, Muhammad Ali Pasha mengambil guru dari Eropa, terutama Prancis, Inggris, dan Italia. Sedangkan untuk mengetahui ilmu pengetahuan barat, Muhammad Ali Pasha mengirimkan beberapa pelajar ke luar negeri. Begitu pula dengan para cerdik pandai yang dipimpin oleh Rifa'ah At-Tahtawi. Berbagai ilmu pengetahuan dipelajari mereka, seperti ilmu politik, filsafat, dan beberapa ilmu sosial lainnya. Walaupun pada kekuasaannya, Muhammad Ali Pasha tidak memperbolehkan mempelajari ilmu politik karena dianggap dapat membahayakan kekuasaan. Pokok-pokok pemikiran Muhammad Ali Pasha, persatuan dan kepemimpinan Mesir. Muhammad Ali Pasha berpikir bahwa Mesir harus bersatu di bawah satu kepemimpinan yang kuat. Modernisasi dan kemajuan bangsa. Ia meyakini bahwa kemajuan hanya bisa dicapai dengan meniru peradaban barat yang dinamis. Pendidikan sebagai kunci kebangkitan. Menurutnya, penguasa wajib mengarahkan kekuatan rakyat untuk tujuan bersama. Peran negara dalam mengarahkan rakyat. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa Mesir. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia berpikir bahwa umat Islam harus berpikiran terbuka dan tidak sempit. Pembentukan generasi intelektual Muslim modern. Ia ingin Mesir memiliki generasi cendekiawan yang berwawasan luas. Mobilitas sosial lewat pendidikan, memandang ilmu sains, teknik, dan matematika sangat penting bagi kemajuan negara. Integrasi Mesir ke dunia internasional. Ia ingin masyarakat negara yang kuat secara administrasi dan militer. Ia menyadari Mesir butuh tenaga ahli untuk membangun infrastruktur dan industri. Kemajuan dunia sama dengan kemajuan agama juga. Ia percaya bahwa pendidikan harus mendukung kekuatan negara dan stabilitas. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha dalam bidang pendidikan. Muhammad Ali sangat menyadari pentingnya arti pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, Ali membuka kantor Kementerian Pendidikan dan berbagai lembaga pendidikan di sekolah-sekolah. Antara lain adalah sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, dan sekolah penerjemah yang dikepalai oleh Al-Tahtawi. Dari buku-buku yang diterjemahkan oleh sekolah penerjemah, itulah orang-orang Mesir mengenal Barat dan filsafat Yunani, serta ajaran tentang kebebasan berpikir. Bagian penerjemah terbagi menjadi 4 bidang, yaitu ilmu pasti, ilmu kedokteran, ilmu fisika, dan ilmu sastra. Karya monumental Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali tidak menulis buku, tetapi meninggalkan warisan kebijakan dan institusi. Ia meletakkan dasar pendidikan modern di Mesir. Ia membangun militer, administrasi, dan industri negara. Pendidikan difokuskan kepada keterampilan praktis dan STEM. Pendidikan inklusif membuka peluang bagi semua lapisan. Guru dilatih secara profesional. Data digunakan dalam pengambilan kebijakan. Komunitas dilibatkan dalam pembangunan pendidikan.
Dampak atau relevansi pemikiran Muhammad Ali Pasha pada masa sekarang. Menurut Abdurrahman Tijliansyah, pembaruan Muhammad Ali Pasha relevan hingga kini karena menekankan modernisasi pendidikan, militer, dan ekonomi sebagai kunci kemajuan negara. Ia menunjukkan pentingnya kualitas SDM, kemandirian ekonomi, dan pertahanan nasional yang kuat agar negara tidak bergantung pada pihak asing. Reformasi menjadi contoh awal bagaimana negara Muslim dapat beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan identitas. Muhammad Ali Pasha masih relevan sampai sekarang karena ia membuktikan bahwa sebuah negara bisa maju jika berani membangun pendidikan, ekonomi, dan militernya secara serius. Ia mengajarkan bahwa kemandirian dan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk kemajuan bangsa. Namun dari kepemimpinannya kita juga belajar bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya kuat secara negara, tetapi juga adil dan menghargai suara rakyat. Dampak atau relevansi pemikiran Muhammad Ali Pasha pada masa sekarang. Di pembaharuan Muhammad Ali Pasha sangat berdampak dengan kehidupan saat ini. Mulai dari lahirnya sistem pendidikan modern yang menekankan pada sains dan matematika, serta teknik dan ilmu kedokteran. Ini mendasari pembentukan dasar dalam industri dan peraturan yang modern. Kesimpulan dari apa yang kami jelaskan tadi ialah Muhammad Ali Pasha menjadikan pendidikan sebagai alat utama untuk modernisasi Mesir. Ia membangun infrastruktur pendidikan, memperkenalkan kurikulum bergaya Eropa yang berfokus pada sains, matematika, dan bahasa asing, serta membuka akses pendidikan yang lebih luas. Reformasi ini bertujuan menciptakan kelas pejabat yang terdidik untuk mendukung pembangunan negara. Meskipun pendekatannya cenderung otoriter, reformasi yang dilakukan berhasil meletakkan dasar bagi kemajuan intelektual dan sosial Mesir, serta menjadikannya dikenal sebagai pembaharu besar Mesir modern. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.